seperti biasa ya. Untuk 4 tak ada 5. Aduh, ya debu langsung. Kena debu langsung. Nugram mas. Pasang ini oh. Apa nih? Masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya di channel saya Eki Bangun. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih buat yang sudah mau subscribe. Yang belum subscribe silahkan subscribe ya, karena hanya dengan subscribe kalian channel ini bisa berkembang dan mudah-mudahan kedepannya bisa memberikan manfaat buat kita semua. Oke, di kesempatan kali ini saya hanya ingin sedikit berbagi ya, bagaimana caranya memasang piston atau seher pada motor Suzuki Skidrive. Sebenarnya untuk proses pemasangan piston pada setiap motor semuanya hampir sama ya. Cuma terkadang setiap mekanik punya cara yang berbeda. Oke. Kebenaran di sini kemarin saya untuk sehernya sendiri nyari di wilayah sini nggak ada ya. Oke. Jadi di sini saya memutuskan untuk beli di online. Tapi ternyata begitu barang datang, di sini bisa dilihat ya. Ini ternyata barangnya patah atau cacat ya. Oke. Untuk komplain, saya udah sempat komplain ya ke penjualnya. Dari pihak penjual menyarankan untuk piston dibalikin lagi ya, atau ditukar lagi dengan yang baru. Cuma di sini mengingat waktu yang tentunya akan memakan waktu lebih lama ya. Jadi di sini saya memutuskan untuk tetap memakai piston ini dengan cara nanti ini ya, patahan ini kita rapikan sekalian. Terus untuk bagian sini nanti kita potong ya menggunakan gurinda. Oke. Untuk pemasangan piston sendiri di saat kita mau teliti ya. Oke. Untuk di sini bisa dilihat ya, untuk seher ini ada coakan kelep ya. Terus di atas juga ada coakan kelep. Kalau di sini kita lihat coakan yang di bagian bawah ini lebih kecil ya daripada yang bagian atas. Terus di sini kita bisa lihat ada titik. Untuk seher biasanya tanda titik seperti ini posisinya menghadapnya ke bawah ya. Untuk di motor Yamaha biasanya ditandai dengan tanda panah. Tanda panah mengarah ke bawah. Untuk di Honda biasanya ada tulisan in ya di bagian atasnya. Jadi kalau di Honda ada tulisan in untuk bagian atas. Untuk Skidrive sendiri di sini bisa dilihat ya, di sini menggunakan tanda titik. Tapi untuk lebih memastikan, coba nanti kita ukur ini ya, lubang pen pistonnya, karena apabila kita mau teliti ya, sebenarnya untuk jarak pen piston ini, lubang pen piston antara dari sini ke atas sama dari lubang sini ke bawah jaraknya berbeda ya. Walaupun di sini terlihat sepertinya jarak atas bawah sama. Oke. Di sini saya banyak ini ya. Nih ada berapa biji seher bekas ya. Ini untuk seher Astrea 800. Di sini untuk seher Vario lama. Terus di sini ada seher Karisma, ini Super X125 ya, sama. Terus di sini ada seher Mio, ini Yamaha ya, kalau nggak salah ini Mio kemarin ya. Oke. Di sini bisa dilihat ya. Ini kalau di seher Yamaha di sini ada tanda panah. Ini tanda panah ini mengarahnya ke bawah. Oke. Jadi posisi seher nantinya seperti ini ya, terpasangnya. Terus di motor Vario ini, di motor Vario bisa dilihat ya, ini coakan kelep bawah lebih kecil daripada coakan kelep bagian atas. Terus di sini ini ada terlihat ya, ini ada tulisan in, berarti ini untuk bagian atas. Terus untuk ini Astrea 800 ya, ini kita di sini bisa lihat kalau di sini ada tulisan in, ini dimana untuk tulisan in biasanya dia bagian atas ya.
atau bagian kelep masuknya. Tapi di sini kita bisa lihat ya, bisa perhatikan kalau coakan kelep nih bagian bawah lebih besar daripada coakan bagian atas ya. Jadi di sini bisa disimpulkan kalau coakan kelep belum bisa buat patokan ya. Coakan kelep yang besar itu selalu di atas, terus coakan yang kecil selalu di bawah ya. Oke. Jadi di sini untuk memastikan apakah nantinya posisi seher ini terbalik atau enggak, kita bisa dengan cara mengukur jarak ini ya, jarak pen piston ini dari posisi bawah atau dari posisi atas. Sekarang coba kita ukur satu-satu ya. Untuk yang pertama ini, di sini kita coba ukur seher yang buat skid drive-nya ya. Di sini bisa dilihat, ini kita anggap titik bawahnya ya untuk bagian bawah. Oke, kita ukur bagian bawah dulu. Di sini bisa dilihat ya, tuh untuk bagian bawah sekitar 3,4 ya. Oke, kelihatan 3,4 ya. Terus untuk bagian atas, nah ini di sini bisa dilihat ya, kalau untuk bagian atas di sini 3,3. Oke, jadi untuk motor skid drive bagian bawah jaraknya lebih panjang daripada bagian atas. Terus untuk yang kedua, ini seher vario ya, vario lama. Ini untuk bagian bawah ya. Ini di sini ada tulisan in. Oke, kita ukur bagian bawah dulu. Untuk bagian bawah di sini sekitar 3,2 ya. Nah itu. Oke, coba kita putar ke bagian atas. Untuk bagian atas tuh di sini bisa dilihat ya, 3,1 kurang lebih. Oke, jadi sama ya, untuk vario juga bagian bawah jaraknya lebih panjang daripada bagian atas. Oke, kita lanjut ke ini Suprax 125 atau seher Karisma. Ini di sini bisa dilihat ya, ini ada tulisan in, berarti ini bagian atas. Kita ukur dulu bagian bawah. Ini di sini bagian bawah terbaca 3,3 ya. Oke, terus kita coba bagian atas. Untuk bagian atas ini di sini terbaca sekitar 3,1 lebih ya. Oke, 3,1,5. Jadi untuk Karisma juga sama ya, jarak bagian bawah lebih panjang daripada bagian atas. Terus ini untuk seher Mio, ini untuk seher Yamaha ya. Ini di sini bisa dilihat, kalau seher Yamaha biasa tandanya kalau nggak segitiga dia tanda panah seperti ini ya. Oke, berarti ini bagian bawah. Untuk bagian bawah ini di sini terbaca sekitar 3,2,5 ya. Oke, terus kita lanjut ke bagian atas. Untuk bagian atas ini di sini terbaca 3,1. Oke, berarti untuk seher Mio sama ya dengan yang lain. Oke, kita lanjut ke seher Astrea 800 ini, dimana untuk coakan coakan kelep bagian bawah di sini lebih gede ya daripada coakan bagian atas. Oke, kita ukur bagian bawahnya dulu. Untuk bagian bawah di sini terbaca 3,1. Oke, terus untuk bagian atas nah itu di sini cuma terbaca untuk bagian atas 2,9 ya. Oke, jadi berdasarkan pengukuran yang seher ini ya, yang seher yang ada di sini, bisa disimpulkan ya kalau semuanya ternyata untuk seher bagian bawah jarak ke pen piston lebih panjang daripada jarak pen piston ke atas ya. Oke, jadi untuk pemasangan seher bisa dipastikan untuk bagian bawah jaraknya lebih panjang daripada jarak pen piston ke bagian atas. Walaupun nantinya kita di saat nemuin seher nggak ada logonya atau
logonya udah hilang atau gimana gitu ya. Oke, mungkin itu ya untuk kesimpulan sehernya, untuk posisi atas bawahnya. Sebelum kita lanjut ke pemasangan di motornya ya, ini kita rapikan dulu yang patahan ini, sekalian kita potong ya yang bagian bawahnya. Ini saya menggunakan gerinda. Untuk posisi seher ini sesudah dipotong ya, sudah dirapikan, ini hasilnya seperti ini. Oke, coba nanti kita lanjut pasang ke motornya ya, tapi sebelumnya kita pasang ring sehernya dulu. Untuk pemasangan ring sendiri biasanya setiap mekanik punya cara atau patokan yang berbeda ya. Oke, di sini saya menggunakan rumus seperti ini. Kalau saya biasa nyebutnya rumus XY ya. Yang dimaksud di sini dengan rumus XY, karena di sini kita bisa lihat ya, ini kalau kita tarik ke sini, terus dari sini ini bisa dilihat seperti huruf X ya. Sementara kalau kita balik seperti ini dari sini, terus kita ke sini, ini seperti huruf Y. Jadi itu ya yang saya maksud dengan rumus XY. Oke. Untuk yang pertama, di sini kita bisa lihat ya, ini posisi in atau posisi atas. Terus di sini posisi X atau posisi bawah. Untuk yang pertama yang kita pasang ring cacingnya ya. Oke. Di sini ada huruf C. Jadi nanti untuk posisi ring cacing ada di bagian paling bawah ya, di sini. Untuk posisi gapnya posisi atas ini. Oke. Untuk yang pertama kita pasang ring cacingnya dulu. Untuk urutannya di sini saya menuliskan ini ya. Ini untuk kompresi 1, ini lubang pertama. Terus lubang kedua, ini berarti untuk ring kompresi 2. Terus nanti di sini untuk ring oli 1. Terus di tengahnya ada ring cacing, terus di paling belakang ada ring oli 2 ya. Oke, itu ya urutan yang saya maksud di ini ya, di tulisan ini. Untuk pertama kali kita pasang ring cacing dulu. Ini untuk ring cacing posisinya ada di bagian atas. Kita pasang seperti ini. Terus ring oli yang paling belakang ya, yang paling bawah, ini saya nyebutnya ring oli 2 ya. Oke. Untuk ring oli 2 posisinya ada di sebelah kiri atas, ini posisi seher seperti ini ya. Kita pasang di bagian paling bawah. Ini ring oli 2 ya. Udah. Terus untuk ring oli 1 ini, untuk posisi ring oli 1 saya bikin silang ya, ini atau diagonal dengan ring oli 2. Oke. Jadi untuk ring oli 1 posisinya ada di pojok kanan bawah. Di sini. Nah, ini untuk oli 1 kelihatan ya gapnya. Terus ring oli 2 ini. Jadi dia bersilangan ya. Oke. Kita lanjut ke ring kompresi 2. Untuk ring kompresi 2
bentuknya kalau dibandingin dengan ring kompresi 1 ini terlihat lebih besar ya. Terus dari segi warna juga dia lebih gelap. Oke. Untuk posisi ring kompresi 2 ini posisi ada di pojok kiri bawah. Untuk pemasangan ini ada tulisannya, ini ada huruf T2, ini menghadapnya ke atas ya. Oke. Ini kelihatan. Oke. Ini untuk huruf ini menghadapnya ke atas ya. Jadi untuk pemasangan seperti ini. Nah, ini posisi ring kompresi 2. Nah, ini untuk ring kompresi 2 posisi ada di pojok kiri saya ya, maksudnya dari kiri sebelah saya ya, kiri bawah. Terus nanti untuk ring kompresi 1 ada di pojok kanan atas ya. Jadi posisinya sama, bersilangan. Ring kompresi 1 dia warnanya lebih terang ya, lebih ke warna chrome. Terus untuk bentuknya di sini atas bawah berbeda ya. Untuk bagian atas lebih tajam. Terus untuk bagian atas di sini kayak ada dekokan ya atau cekungan. Oke. Untuk posisinya kita bikin silang dengan posisi kompresi ring kompresi 2 ini. Nah, jadi untuk pemasangan untuk yang biasa saya pakai ya seperti ini ya. Oke. Di sini bisa dilihat ya. Untuk ring cacing ada di posisi atas atau bagian in. Untuk ring oli 2 atau ring paling bawah ini ada di pojok kiri atas. Terus untuk ring oli 1 bersilangan atau diagonal dari ring oli 2 nya ini ada di pojok kanan bawah. Untuk ring kompresi 2 ada di pojok kiri bawah. Terus untuk ring kompresi 1 bersilangan dengan ring kompresi 2 ada di pojok kanan atas ya. Oke. Mungkin itu ya untuk pemasangan ring seher. Jadi sekarang kita lanjut ke pemasangan di blok mesinnya. Oke. Sebelum kita lanjut ke pemasangan seher, kita harus pastikan dulu ya ini untuk jalur oli yang nantinya ke depan ya, untuk pelumasan area noken as. Ini jangan sampai mampet ya. Jadi sebelum kita pasang seher, kita pastikan dulu dengan cara kita engkol atau kita selah apakah olinya keluar dari lubang ini apa enggak. Oke, kita selah dulu. Nah, itu di sini bisa dilihat ya kalau oli keluar dari sini di saat kita engkol. Jadi bisa dipastikan ya kalau lubang oli ini lancar. Jadi kita bisa sambung untuk lanjut pemasangan sehernya. Untuk pemasangan seher ini ya, packingnya dulu yang kita pasang. Terus jangan lupa ini baut bukan baut ya, pos blok silindernya ini ada 2. Oke. Terus yang pertama kita pasang ini dulu ya, ini. Untuk posisinya kita pasang di yang sebelah kiri saya dulu. Apa ini namanya ya, lupa saya, ring sepi pen piston ya. Oke, untuk pengunci pen pistonnya seharusnya tadi ya sebelum kita pasang ring seher, jadi lebih mudah. Oke, yang kita pasang di posisi sebelah kiri dulu. Nah, ini udah masuk, ini sudah terpasang ya. Oke, jangan lupa dikasih oli buat melumasi ya. Oke, kita pasang seperti ini.
Nah ini udah. Untuk berikutnya ini pengunci pen pistonnya yang sebelah kanan saya. Geser mana? Geser sedikit. Mas. Yuk. Oke, bisa terlihat ya, di sini udah terpasang. Kalau bisa ini ya, di lubang sini ditutup ya, karena buat jaga-jaga. Terkadang ini ya, pengunci pen piston suka loncat ya, loncat, takutnya masuk ke dalam. Oke, jadi sebelum pemasangan ini kalau bisa lubang ini kita tutup dulu. Jangan lupa ya, untuk pemasangan blok sehernya ini kita kasih pelumas di area sininya ya, biar untuk gesekan seher ada pelumasan. Nih, cukupnya saja. Usahakan pakai oli yang baru. Untuk di sehernya juga nggak apa-apa ya, kita kasih pelumas. Nah ini oke. Untuk yang pertama, yang usahakan kita masuk capnya ya, agar lebih mudah. Sambil di goyang-goyang. Nah ini udah ya, kita masuk. Kalau udah seperti itu, tinggal kita dorong ya bloknya ke belakang. Tapi jangan lupa ini rantai ketengnya kita ambil dulu. Nah ini oke. Udah. Sini bisa dilihat ya, kalau seher udah terpasang. mungkin mungkin itu ya untuk proses pemasangan seher pada motor skid drive. Walaupun sebenarnya untuk pemasangan seher di semua motor hampir sama ya, mungkin hanya caranya yang berbeda. Terkadang setiap mekanik punya patokan atau cara masing-masing. Oke, cukup sekian dulu ya video kali ini. Jangan lupa di share apabila video ini bermanfaat. Yang belum subscribe silahkan subscribe ya, karena hanya dengan subscribe kalian channel ini bisa berkembang, dan mudah-mudahan kedepannya bisa memberikan manfaat buat kita semua. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Jangan lupa di subscribe ya.